Yang kedua, prinsip hidup dalam kelimpahan. Berani mengucapkan berkat. Matius pasal 14 ayat 19. Lalu disuruhnyalah orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ekor ikan itu, Yesus mengadah ke langit. Kata mengadah ke langit ini, saudara, di dalam bahasa Yunani psikonotas, yang artinya look unto the door of heaven and knocking. Look unto the gate of heaven and knocking. Jadi waktu Anda menghadap ke atas, Anda sedang lihat surga, Anda sedang lihat Bapa, dan Anda sedang mengetuk. Yesus menghadap ke atas, ke langit, dan mengucapkan berkat. Kata mengucapkan berkat di sini dalam bahasa Ibrani artinya berakah, yang artinya memberkati, dan menggunakan formula yang ada untuk bersyukur. Memberkati dan menggunakan formula yang ada untuk bersyukur. Mari saya jelaskan. Secara matematika dunia, 2 tambah 5 sama dengan 7. Tapi beda waktu Anda mengucapkan berkat. Ketika 2 tambah 5 ucapkan berkat, lalu menggunakan formula untuk bersyukur, maka jadi 5.000 plus sisanya 12 bakul. Yesus mengajarkan dalam Matius pasal 17 ayat 20, sesungguhnya sekiranya kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata, saya garis bawakan, saya highlight besar, berkata kepada gunung ini pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tidak ada yang mustahil bagimu. Nah, kenapa Tuhan Yesus mengumpamakan iman sebesar biji sesawi? Biji sesawi itu lebih kecil dari telur cecek, lebih kecil dari garam, lebih kecil dari gula, lebih kecil dari pasir. Artinya Yesus sudah memberitahu, hei, yang mendatangkan mujizat itu bukan besar kecil imanmu, bukan kuat lemah imanmu, tapi yang mendatangkan mujizat waktu kamu berani berkata kepada gunung-gunung masalahmu, kepada gunung-gunung penyakitmu, kepada gunung-gunung persoalanmu, maka gunung itu pindah. Dan tidak ada yang mustahil bagimu. Jadi it's okay Anda gak punya iman yang kuat. It's okay kita gak punya iman yang besar. Tapi mulai belajar memperkatakan ucapan berkat, bukan ucapan kutuk. Ayat ini dipakai sama orang-orang Kristen di Mesir waktu abad keempat. Mereka mengalami penganiayaan di Mesir. Abad ke-7 ada seorang kaisar yang membinasakan kekristenan yang ada di Mesir. Tapi mereka berkata begini, kamu tidak akan kami bunuh, asalkan pertama, kau pindah ke agama kami. 2, kalau kamu tidak mau pindah ke agama kami, yang kamu perlu lakukan, buktikan bahwa Tuhan kamu hidup. Pindahkan gunung di kota Kairo ke tempat ini, ke tempat kamu berada. Saudara tahu, orang Kristen waktu itu ingat ayat Matius 17 ayat 20. Waktu kamu berkata kepada gunung itu pindah, maka gunung itu pindah. Mereka mulai berdoa dan berpuasa. Dan setiap kali, saudara, puasa itu artinya berdoa di dalam ketenangan. Waktu mereka sedang berpuasa, mereka mulai mengucapkan gunung pindah. Dalam nama Yesus, gunung menyingkir. Dalam nama Yesus, gunung pindah dari Kairo ke tempat ini. Mereka katakan selama 3 hari 72 jam. Non-stop. Di hari ketiga gempa bumi terjadi. Kemudian angin kencang mulai mengikis bagian atas sampai bagian bawah, pindah ke tempat mereka berada. Dan sekarang dia jadikan tempat di mana kita bisa beribadah. Inilah gunung yang pindah dari kota Kairo ke pinggiran kota Kairo. Kenapa? Ucapan berkat.